Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta kaum intelektual muda yang kami banggakan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami, yaitu Kiai Haji Syaum. Saya Tresya Oktavia sebagai pembicara pertama, rekan saya Yohanan Auli sebagai pembicara kedua yang berperan sebagai tim pro, dan rekan saya selanjutnya Nanda Viko sebagai pembicara ketiga yang berperan sebagai tim kontra. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai mosi perdebatan kali ini, yakini Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa permasalahan dari mosi kita ini, yakini komunikasi. Dewan juri yang terhormat, berkomunikasi merupakan kebutuhan penting mendasar bagi kehidupan manusia. Komunikasi pada sejatinya melekat pada diri manusia, karena posisi manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Mengutip dari Soediman, manusia tersusun atas 4 unsur esensial, yaitu raga, rasa, rasio, dan rukun. Raga merupakan unsur jasmania dari manusia dengan dilengkapi yang memiliki hasrat dan kemudian diekspresikan. Dalam mengekspresikan hasrat tersebut, manusia harus menerapkan batasannya, yang disebut sebagai unsur rasio. Ketika manusia menjalankan dan menghargai rasio tersebut, maka disitulah unsur rukun tercipta. Frasa hukum inilah yang dicita-citakan oleh negara kita, yang kemudian dijawabkan dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia, yang mengutip dari Howard Gold menyatakan bahwa cyberspace atau yang kita kenal dengan dunia digital menyebabkan terjadinya artifisial dalam masyarakat. Maka dari itu merujuk kepada pendapat Cicero yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibi ius, bila mana masyarakat berpindah ke dunia digital, maka diperlukannya kehadiran hukum di dalam digitalisasi tersebut sebagai bentuk peran serta dalam masyarakat, globalisasi dalam ranah teknologi informasi, agar tidak terdapatnya kekosongan hukum. Dewan juri yang terhormat, apakah Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat tersebut, ataukah Undang-Undang ITE sudah tepat sebagai produk hukum yang mengakomodir perkembangan zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, di sini saya berdiri sebagai pembicara kedua dengan mosi perdebatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan berpendapat, dengan standing position saya sebagai pihak pro pada mosi perdebatan kali ini. Adapun alasan mengapa saya pro pada mosi perdebatan kali ini, bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang menuntut masyarakat untuk selalu melakukan perubahan secara global dan tak terbatas. Dewan juri yang terhormat, apabila melansir data dari kominfo.co.id bahwasanya terdapat 202 juta penduduk yang menggunakan internet di tahun 2021. Hal inilah Dewan juri yang terhormat yang menjadi indikator bahwa diperlukan suatu peranan hukum untuk mengakomodir digitalisasi terhadap perubahan sosial tersebut. Dewan juri yang terhormat, Sri Sumantri menyatakan terdapat 4 konsep dasar negara hukum, yang mana diantaranya diperlukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Jaminan terhadap hak asasi manusia terkhusus dalam bidang digital diakomodir oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Jaminan terhadap HAM ini pula diaminkan oleh adanya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Namun hak asasi manusia ini tentunya perlulah dibatasi sehingga turut juga menghormati hak asasi manusia orang lain. Interupsi. Silahkan.
Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan saya dari pihak Pro tidak mencermati dengan baik naskah akademik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab di dalamnya tidak tercantum pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya hak asasi manusia telahlah melekat di diri manusia sejak manusia itu lahir. Sehingga dalam hal ini sungguh diperlukan suatu perlindungan hukum walaupun naskah akademik tidak mengatur terkait hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwasanya kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapat dibatasi oleh penghormatan terhadap harkat dan martabat orang lain dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, bila kita kembali mengingat pasal 27 ayat 3, redaksi yang digunakan adalah mengenai informasi, bukanlah pendapat. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita mencermati kalimat yang berada dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang tersebut, bahwasanya informasi yang disampaikan adalah pendapat yang dengan sengaja dinyatakan oleh seseorang dengan maksud untuk melakukan suatu penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Dewan Juri yang terhormat, pasal 27 ayat 3 sendiri sesungguhnya telahlah diaminkan oleh judicial review yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya pasal ini telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya pula pasal 27 ayat 3 telah mengakomodir parameter yang jelas terhadap pendapat-pendapat yang dapat digolongkan terhadap pencemaran nama baik maupun penghinaan. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan saya dari pihak Pro memiliki kekhawatiran yang berlebih karena sejatinya pasal 27 ayat 3 hanya memidana kepada orang yang melakukan penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Maka dari itu, UU ITE tidak melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, namun hanya melakukan pemidanaan terhadap orang yang melakukan penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya kekhawatiran itu justru dirasakan oleh rekanku tim kontra, bahwasanya di dalam menyatakan suatu pendapat mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah diindikasi dari dua unsur. Yang pertama bahwasanya unsur subjektif ketika pribadi seseorang merasa tercemar dengan adanya pendapat tersebut. Serta unsur yang kedua bahwasanya ada unsur subjektivitas di mana nilai-nilai kehormatan dan nilai-nilai kesopanan di masyarakat telah dilangkahi dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwasanya hal tersebut merupakan suatu penghinaan maupun pencemaran terhadap nama baik seseorang. Dewan Juri yang terhormat, nilai-nilai objektif ini pula lah yang didukung oleh ketentuan pasal 310 hingga 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pasal-pasal tersebut dikandung unsur-unsur pendapat yang dapat digolongkan terhadap unsur penghinaan maupun unsur pencemaran nama baik. Dewan Juri yang terhormat, menuju Indonesia Society 5.0, maka di sini diperlukanlah peran serta dari masyarakat maupun peran serta dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, terkhusus melalui permasalahan-permasalahan di dunia digital. Sehingga dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir untuk mengakomodir adanya permasalahan-permasalahan menuju Society 5.0. Sehingga di sini Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini kami menegaskan bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah diperlukan serta sangatlah berperan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Serta tak lupa saya menyampaikan bahwasanya kebebasan berpendapat dibatasi dan memang haruslah dibatasi oleh adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan saya dari pihak Pro yang saya banggakan.
Di sini saya berdiri sebagai pihak kontra yang menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi pokok saya, izinkan saya untuk meluruskan beberapa kekeliruan berpikir dari rekan saya pihak pro tadi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, frasa yang digunakan dalam pasal 27 ayat 3 adalah frasa informasi, bukan frasa pendapat. Ini menunjukkan terdapat perbedaan yang kontras antara informasi dan juga pendapat. Menilik kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari informasi itu sendiri adalah penanganan, pemberitaan, atau pemberitahuan tentang sesuatu. Sementara definisi dari pendapat merupakan pikiran atau buah pikiran seseorang. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, di sini jelas sekali terdapat perbedaan yang kontras antara informasi dan juga pendapat, serta informasi dan pendapat tidak dapat dijadikan satu hal yang serupa. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, bila kita mempelajari kembali latar belakang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak terdapat pemenuhan untuk melindungi hak asasi manusia dalam ranah digital, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum yang dilahirkan dari adanya globalisasi yang sedang merebak di negara Indonesia kita ini. Dewan Juri yang terhormat, Lon Louvois Fuller menyatakan terdapat 8 aspek kegagalan penerapan peraturan dalam sebuah negara. Salah satu aspeknya adalah adanya ketidaksinambungan antara peraturan dan juga penerapannya. Dewan Juri yang terhormat, untuk membuktikan hal ini, saya mengutip dari ICJR, terdapat 744 perkara yang diperkarakan karena mengemukakan pendapat, namun diperkarakan dengan pasal untuk pembatasan informasi tadi. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, dengan jumlah kasus tersebut, maka dalam hal ini sesungguhnya telah benar-benar terbukti bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir terkait pembatasan kebebasan berpendapat tersebut. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan saya dari pihak pro tidak memerhatikan apa yang telah saya paparkan di awal, yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang kontras antara informasi yang digunakan dalam pasal 27 ayat 3 dengan pendapat yang ditafsirkan oleh saudara saya pihak pro tadi. Ini menunjukkan bahwa perbedaan itu mempengaruhi terhadap makna dari pasal 27 ayat 3 itu sendiri. Izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat. ICJR menyatakan bahwa kebanyakan pasal tersebut merupakan pasal yang hanya mengemukakan pendapat, namun diperkarakan dengan pasal pembatasan informasi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, ICJR menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tersebut merupakan sebuah pasal yang inkonstitusional. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, dalil inkonstitusional ini sungguhlah tidak tepat sebab Undang-Undang Dasar sendirilah yang telah mengamanatkan terkait pasal dalam undang-undang ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, bila kita mempelajari kembali naskah akademik dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak tercantum sedikit pun pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai hak asasi manusia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat membuktikan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bukanlah satu bentuk pengejawantahan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, ICJR menyatakan dalam sidang pertama mengenai perkara pasal 27 ayat 3 ini yang seharusnya tidak diperkarakan dengan pasal tersebut, menyatakan bahwa ICJR sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Di sisi lain, ICJR juga mendorong pemerintah untuk dapat menghapus dan juga mencabut pasal ini karena akan menimbulkan mispersepsi dan juga permasalahan-permasalahan yang baru. Dewan Juri yang terhormat, ahli yang dihadirkan dalam judicial review terhadap Undang-Undang ITE ini, yaitu Prof. Boy Marjono, menyatakan bahwa pasal 27 ayat 3 termasuk juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu undang-undang yang kabur. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, putusan MK terkait judicial review terhadap pasal ini sesungguhnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta memiliki kepastian hukum, sehingga dalam hal ini dalil kabur tersebut sungguhlah tidak tepat. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat,
bila kita mempelajari kembali asas-asas legalitas dari berdirinya suatu peraturan perundang-undangan, terdapat prinsip yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah prinsip lex serta, yaitu adalah jelas. Namun bila kita melihat kembali kepada pasal 27 ayat 3 ini khususnya, tidaklah jelas ketentuan mengenai apa yang dilarang dan juga apa yang diperbolehkan, serta klasifikasi-klasifikasi apa yang dapat dipidana oleh undang-undang informasi ini. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah lex stricta. Undang-undang itu seharuslah ketat. Namun bila kita melihat kepada pasal 27 ayat 3 ini, tidaklah ketat mengenai unsur-unsur dan juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pemidanaan. Selanjutnya, suatu peraturan perundang-undangan haruslah lex scripta atau tulis, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan tadi haruslah tertera baik dalam pasal itu sendiri maupun dalam penjelasan undang-undang. Hukum tidak memberikan ketidakadilan bagi siapapun, dan juga hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa kesalahan dari adanya mispersepsi terhadap membatasi kebebasan berpendapat adalah kesalahan interpretasi dari lembaga penegak hukum. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menawarkan dua solusi, yaitu bila mana pemerintah ingin tetap membatasi kebebasan berpendapat, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum dengan mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai sesuatu yang perlu dibatasi. Namun, Dewan Juri terhormat, bila mana pemerintah tidak ingin membatasi kebebasan berpendapat, maka yang harus dilakukan adalah revitalisasi sehingga tidak terdapat kesalahan penafsiran dari lembaga penegak hukum dalam menafsirkan khususnya pasal 27 ayat 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya kita telah sampai penghujung perdebatan. Maka dengan itu, Undang-Undang ITE sudah memenuhi koridor kekosongan hukum yang diakibatkan dengan adanya globalisasi dan juga proses artifisial di masyarakat. Hal tersebut menguat bahwa keberadaan Undang-Undang ITE sangat krusial di mata digital dalam perspektif hukum. Maka Undang-Undang ITE ini dapat dipandang sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses digitalisasi, tetapi tidak menampik bahwa masih terdapatnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keberadaan peraturan perundang-undangan. Di antaranya prinsip dari asas legalitas, yaitu lex certa, lex scripta, dan lex scripta yang perlu diakomodir untuk dapat memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang ITE yang di dalamnya membuat prinsip-prinsip legalitas yang telah dipaparkan. Di sisi lain, pemerintah perlu mencantumkan kejelasan dari pembatasan yang dilakukan oleh Undang-Undang ITE sehingga tidak akan ada lagi yang dinamakan dengan pasal karet. Sehingga di kemudian hari, setiap perkembangan global, baik yang dapat diduga maupun yang tidak dapat diakomodir dengan baik, salah satunya mengenai Society 5.0 yang sudah mulai merambah beberapa belahan dunia, yang juga bukan tidak mungkin akan merambah Indonesia. Seperti ada pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum pulang. Salus populi, supreme lex. Sebab kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.